illallah. Wa yanbaghi dan seyogyanya seharusnya lil muslim bagi seorang muslim an yagtanima memperoleh hasil al-awqat dari waktu-waktu al-mubarakati yang diberkahi. Harus memperoleh hasil dari waktu yang diberkahi, wal azminah dan zaman al-fadilah yang mulia. Kita seperti orang yang sedang berburu menangkap target buruannya. Semakin banyak hasil buruannya, maka semakin berprestasi. Begitulah seorang muslim harus mengambil banyak buruan dari waktu-waktu yang diberkahi itu. Berburu apa? Amal soleh. Wa khususan dan khususnya syahr Sya'ban pada bulan Sya'ban, wa lailatan nisfi minhu dan pada malam nisfu Sya'ban dari bulan Sya'ban tersebut. Dengan cara apa? Bil istighsar, dengan memperbanyak fiha pada waktu-waktu itu minal istighal bi kalimati syahadati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sibuk membaca kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilman, padahal mengetahui, wa ma'rifatan, mengenali. Ini berarti kan butuh pendalaman, tidak hanya sebatas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi apa makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Di sini ada syahadat nafi, ada syahadat isbat ya. La ilaha meniadakan, nafi tidak ada Tuhan siapapun yang dianggap Tuhan illallah kecuali hanya Allah. Dan isbatnya penetapan. Ilman ya, mengetahui betul. Fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Tidak hanya fadhkur tapi fa'lam. Wa ma'rifatan, mengenal secara mendalam. Wa amalan, mengamalkan. Wa aqidatan, keyakinan, meyakini. Wa manhajan, ini kurikulum. Jadi pelajaran yang sudah ditentukan materinya. Artinya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menjadi manhaj, menjadi kurikulum kehidupan kita. Bahwa kita hidup di dunia ini seperti orang berada di madrasah. Naik kelas peringkat berikutnya. Materi pelajarannya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari sekedar orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah secara biasa-biasa, sampai pada tingkatan orang yang mengamalkan, meyakini, dan mengimani la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah secara mendalam. Wa dzikran, dan zikir, wa tikraran, dan mengulang-ulang, pengulangan. Fahiya babud dukhul fil Islam. Maka syahadat itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah pintu masuk dalam Islam. Wa sullamul wiqayah, dan media perlindungan. Tangga media perlindungan lil iman, untuk keimanan. Di namanya wiqayah, ya melindungi. Namanya saja sulam, maka berarti ada proses kenaikan iman. Wa mi'rajul qulubi wal arwah, dan tangga naik hati, roh ila rabbil akwan ar-rahimir rahman, menuju Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang. Orang ketika membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia bagaikan sedang menaiki tangga cahaya ruhaninya, hatinya, sampai kepada taqarrub, pendekatan maknawi pada Rabbul Alamin. Wahia, dan syahadat tersebut, awwalu syu'abil iman, adalah awal cabang iman. Wa afdaluha, dan paling utamanya. Paling utama cabang iman. Sementara paling kecilnya adalah membuang rintangan di jalan. Jadi ada batu, ada kerikil, ada kayu yang sekiranya bisa membuat orang lain jatuh atau cedera, kecelakaan, disingkirkan ke pinggir, dibuang ke tepi. Termasuk ketika ada lubang, ditembel. Masya Allah, ada orang dengan biayanya sendiri, dia tukang becak, dengan hasil becak beli semen, kemudian buat adukannya, campuran itu untuk menutupi lubang-lubang di jalan.
Ini kan kalau kemudian ada ratusan orang setiap hari melintas di jalan itu dan selamat, berapa pahalanya? Wahiyya min akbaril hasanati, dan syahadat itu paling besarnya kebaikan. Ada banyak kebaikan, yang paling besar adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allati, yang syahadat itu yatajaddad, menjadi baru biha dengan sebab syahadat al-imanu, apa iman. Setiap kali dibaca diulang maka imannya menjadi terbarukan. Nyare iman. Wa tukaffaru biha, dan ditutupi biha dengan sebab syahadat as-sayyi'atu, kesalahan-kesalahannya. Diampuni, ditutupi artinya diampuni. Hatta ta'khudha biyadi sahib, sehingga syahadat itu menggamit tangan sahabatnya. Artinya orang yang ahli baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fatudkhiluhur jannata, kemudian memasukkan syahadat itu kepada orangnya, pada sahabatnya itu, al-jannata, ke surga. Masya Allah. Jadi, bagaikan sosok manusia, maka syahadat nanti akan menggandeng tangan orang yang ahli membacanya, dibawa ke surga. Allahumma ja'alna min. Wahiyya mafatihus samawati wal ard, dan syahadat itu adalah kunci-kunci langit dan bumi. Bal mafatihul jannati, bahkan kunci-kunci surga. Wahiyya allati tamna'ul ibad, dan syahadat itu adalah sesuatu yang dapat mencegah al-ibad, kepada hamba-hamba, min sakhatillah, dari murka Allah Ta'ala. Jadi orang yang ahli baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gagal, tidak jadi dimurkai oleh Allah. Allah akan mengampuninya. Wa tu'amminuhum, dan mengamankan apa syahadat itu kepada al-ibad, hamba-hamba, min azabihi, dari siksa Allah. Jadi orang yang ahli baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aman dari siksa neraka, aman dari murka Allah dan dari siksanya. Wa qad ja'a fi fadliha, dan sungguh telah datang tentang keutamaan syahadat itu ahaditsu katsiratun, beberapa hadis yang banyak. Minha, di antara ahadits katsirah, ma, hadis yang menerangkan, yang datang, ja'ah, menerangkan, an abi, yang datang apa hadis itu, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum, perbaharuilah oleh kalian imanakum, iman kalian. Kila, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, bagaimanakah kami memperbaharui iman kami? Qala, menjawab Rasulullah, aktsiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah oleh kalian mengucapkan la ilaha illallah. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis ini Ahmad, Imam Ahmad, Tabrani, dan Imam Tabrani. Maka dengan cerdasnya para ulama, aulia utis, wali-wali, para dai di awal Islam di tanah Jawa ini, meletakkan setiap kegiatan-kegiatan keagamaan dengan fondasi zikir. Ya. Kendurian adalah ilaha illallahnya. Selamatan ini itu rumah, kelahiran, pernikahan, di situ adalah ilaha illallah. Ya. Dikemas dalam bentuk tradisi kegiatan keagamaan. Wa an Abi Dzarrin, dan dari sahabat Abi Dzarrin radhiyallahu an, qala, berkata, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, nasihati saya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamhuha. Apabila engkau berbuat keburukan, maka sertakanlah keburukan itu hasanatan, kebaikan, tamhuha, yang menghapus, yang dapat menghapuskannya. Jadi kalau berbuat jelek, segera susuli, maksudnya begitu. Bukan kemudian direncanakan kalau buat maksiat nanti bikin tobat. Jangan direncanakan begitu. Jika terlanjur sudah jatuh berbuat salah, susuli segera dengan kebaikan. Ya. Pemahamannya jangan kemudian kita bikin
seimbang lah. Sekali-kali kita bikin maksiat tapi kemudian istighfar. Bukan begitu. Jika kita lalai, ya, kemudian kita, na'udzubillahi min dzalik. Seseorang lalai, kemudian dia terjerembab dalam lumpur maksiat, bangkit bersihkan kembali dengan amal soleh. Mana? Ya, berzikir pada Allah SWT. Membaca syahadat inilah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah, apakah termasuk hasanah? Kebaikan itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Faqala, maka menjawab Nabi SAW, hiya afdalul hasanat. Syahadat la ilaha illallah itu adalah paling utamanya kebaikan-kebaikan. Iya, betul. Lanjutkan, silahkan baca kan gitu. Untuk menebus kesalahan-kesalahan yang seringkali dilakukan. Rawahu Ahmad, meriwayatkan kepada hadis ini Imam Ahmad. Kalau kita melihat orang Jawa, orang Madura, masyarakat kita ini kan masih sebagian besar kaum muslimahnya tidak kerudungan di beberapa tempat. Kecuali yang di situ ada pesantren, ada tradisi keagamaan yang kental, kuat, religius, maka kerudungan, santri-santri kerudungan. Keluarganya pakai hijab. Tapi yang umum masyarakat luas sudah ditanggalkan ke pasar biasa. Nah, dengan harapan ketika dia masih wiritan la ilaha illallah, masih sholat, masih zikir, tentunya ada harapan diampuni dosa-dosanya. Warawiyah, dan diriwayatkan an Anasin radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, qala, berkata, la ilaha illallah fi sa'atin minal lail aw nahar, pada satu waktu dari malam atau siang hari, wiritan la ilaha illallah baik siang atau malam hari, illa, melainkan tamasat, menghapus kalimat la ilaha illallah itu ma fis sahifati minas sayyi'at, sesuatu di lembaran catatan amal ibadahnya, minas sayyi'ati, dari kesalahan. Jadi sebagai penghapus. Kalau kita masih SD dulu, atau sebagian malah sampai sekarang terbiasa pakai pensil nulisnya, ketika salah dihapus pakai penghapus itu. Maka kalimat la ilaha illallah berfungsi, kira-kira ilustrasinya ya seperti penghapus. Salah tulis dihapus, diperbaiki tulisannya. Hatta taskuna ila mithliha, sehingga engkau, ini kan sahabat Anas yang tanya ya, ila mithliha, engkau senang atau cenderung menaruh kesukaan ila mithliha, kepada semisalnya minal hasanati, dari kebaikan-kebaikan yang lain. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis ini Abu Ya'la, sahabat Abu Ya'la. Jadi selagi senang baca wiritan la ilaha illallah, terus berfungsi menghapus kesalahan-kesalahan. Sampai orang itu wiritan lain, amal soleh yang lain, ditambah lagi, dicatat kebaikan-kebaikannya. Wa an Abi Bakrin radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, alaikum, harus kalian itu bila ilaha illallah wal istighfar, membaca la ilaha illallah dan istighfar. Fa'akthiru minhuma, maka perbanyaklah kalian memperbanyak la ilaha illallah dan istighfar. Fa inna iblisa qala, maka sesungguhnya iblis berkata, ahlaktun nasa bidzunubi, aku mencelakakan manusia dengan dosa-dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, dan manusia mencelakakanku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Sudah dibujuk rayu ya, berupaya sedemikian rupa, dibikin cantik, dibikin terpesona, sampai manusia berbuat banyak dosa, ternyata dia baca la ilaha illallah, baca istighfar. Katanya setan, celaka saya. Rogi tadi olena, kunole kaso. Jadi setan tahu kaso kia. Ini ahlaktun nas wa ahlakuni bila ilaha illallah wa rasul. Saya sudah membuat
celaka manusia. Ternyata manusia mencelakakan saya dengan la ilaha illallah dan istighfar. Itulah cerdasnya para guru-guru kita, orang tua kita. Setelah seharian mungkin di pasar, mungkin di kegiatan pekerjaan di rumah, orang banyak berbuat salah. Malam harinya bertahlilan, berselamatan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan setan. Apes ancur kesena telur. Tak boleh pada. Artinya apa? Upaya-upaya dia untuk kemudian berniaga menghasilkan bisnis dosanya hancur gara-gara orang-orang baca la ilaha illallah dan istighfar. Nah, kalau kemudian ada seseorang mengharamkan tahlilan, mengharamkan kendurian yang di situ ada bacaan-bacaan zikir, apa enggak sebenarnya dia iblis atau temannya iblis? Tapi dengan dalil-dalil Quran, bid'ah, sesat. Akhirnya orang tidak mengadakan selamatan yang ada tahlilnya. Ini tidak diajarkan oleh Nabi. Akhirnya orang tidak baca tahlil, baca istighfar. Yang setan itu siapa kan gitu? Andakah sebenarnya setan tetapi berlisan seolah-olah Quran atau hadis? Nah, sebagian guru kami mengatakan qutta'ut thariq ilallah, pembegal, orang yang menghalangi menuju Allah itu pembegal jalan. Orang kalau ke tempat-tempat yang rawan, sepi hutan, mana jalan yang rawan perampokan atau pembegal, itu kan dilihat oleh begalan, ini bawa barang banyak dah, dirampok ya. Begalan itu kan tahu juga, mikir kalau orangnya kelihatannya tidak bawa barang, ini orang kiri, orang miskin, rugi juga untuk dirampok. Nah, ketika dia menghalangi orang-orang dengan mengambil kebaikan-kebaikan hartanya, maka mereka qutta'ut thariq akidah ini menghalangi orang menuju amal soleh. Mestinya wiritan, dikira, mestinya dia datang ke kendurian untuk berbuat amal soleh wiritan. Ketika dikatakan bid'ah, sesat, dan ini tidak ada ajaran teladan dari Nabi, dihentikan. Akhirnya apa? Kosong dari amal soleh. Monggo kalau Anda ingin menawarkan konsep lain yang lebih sunnah misalkan. Tapi jangan hentikan kebaikan-kebaikan zikir dan tahlil ini. Nah, orang yang insaf, orang yang kemudian sadar, tetapi tidak ingin terjebak dengan bahasa-bahasa yang dianggap tradisi-tradisi, mendekati bid'ah dan sesat. Dia mengubahnya. Apa? Tidak lagi mengatakan tahlilan. Marilah kita bersama-sama membaca kalimat thayyibah. Ya intinya tahlilan. Karena dikonotasikan jelek, tidak mau orang ini anti sudah dengan bahasa tahlilan. Ya monggo, silahkan. Mari bersama-sama kita baca kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Ya sama. Falamma ra'aitu dzalika, maka ketika aku melihat hal tersebut, sabda Nabi, ahlakat hum bil ahwa, membuat celaka kepada mereka itu apa? Dengan hawa nafsunya. Wahum, sedangkan mereka yahsabuna annahum muhtadun, menganggap diri mereka itu orang-orang yang diberi hidayah. Nah ini, siapa yang seperti ini kira-kira? Nganggap dirinya benar, nganggap dirinya sudah anti bid'ah, anti dhalalah, tetapi ada hawa nafsu yang terselubung, yang menjauhkan orang berzikir, tidak mengingat Allah, tidak beristighfar. Rawahu Abu Ya'la, meriwayatkan kepada hadis ini Imam Abu Ya'la. Warawa Muslimun, dan meriwayatkan siapa Imam Muslim, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi an Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'alal ardi, tidaklah di atas bumi, ahadun, seorang pun, yaqulu, yang berkata la ilaha illallah wallahu akbar,
wala haula wala quwata illa billah, illa kecuali kufirat diampuni anhu darinya khotoyahu kesalahan-kesalahannya. Kufirat ini ya ditutupi, maksudnya ditutupi ya diampuni kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat, meskipun ada khotoyahu itu kesalahan-kesalahannya, mithla zabadil bahr, semisal buih lautan. Coba lihat seperti apa banyaknya buih lautan. Setiap ada ombak pasti ada buihnya. Nah, kira-kira ilustrasinya begini, gerakan ombak itu adalah aktivitas manusia. Nah, manusia ini beraktivitas bergerak, kemudian menghasilkan buih dosa. Itu kan setiap saat. Berapa detik kemudian ombak lagi. Pasti ada percikan buihnya di situ. Busa. Begitulah manusia, setiap saat buat dosa lagi, setiap saat. Masya Allah. Nabi menggambarkannya dengan sesuatu yang sangat mendekati hal yang disifati. Ya. Aktivitas kita, kalau kita umpamakan gerakan ombak itu terus kan, dan menghasilkan buih. Di antara perbuatan manusia ada yang menciptakan, menghasilkan dosa, kesalahan. Nah, itu dihapus dengan berzikir la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Maka setiap orang menjelang sholat, sebelum adzan, muadzin ngajak yang hadir seluruhnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dihapus dosanya. Sholat menghapus dosa, tambah bersih. Zikiran setelah sholat, tambah bersih lagi. Setelah itu, antara sholat yang satu dengan sholat yang lainnya, terjadi kesalahan-kesalahan lagi. Begitu masuk waktu sholat, dihapus lagi, Masya Allah. Jadi 5 waktu sholat ini menjaga manusia dari kesalahan-kesalahan. Artinya ketika orang selama hidup masih menjaga sholat yang 5 waktunya, insya Allah berpeluang besar untuk diampuni dosa-dosanya. Tapi sudah, wala sholla, wala kela. Artinya kehidupannya sudah jauh dari agama. Hanya mengatakan saya Islam, saya bersyahadat, tapi tidak sholat, tidak mau zikiran. Ini yang berat. Di kuburannya berat, di alam mahsyar berat, meniti di atas sirat pun berat. Jangan-jangan masih harus dibersihkan di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Salimna wal muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah tawsil li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدد تشت الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكلوا